Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria akan review Wuling Almas Hybrid. Nah, Almas Hybrid ini merupakan varian baru dari Wuling Almas, dimana tujuannya untuk lebih efisiensi bahan bakar. Nah, secara tampilan dia sama dengan Almas RS. Nah, cuma di sini dia bedanya ada list biru di sekitar bumper depan dan di ring lampu utama. Kemudian juga logo RS-nya berubah jadi warna biru. Di sini di depan dia berfungsi 3 lampu paling atas, itu lampu derel, lampu sen, dan lampu senja. Di bawah lampu utama dan paling bawahnya lagi ada fog lamp. Di depan juga ada corner sensor, ada sensor radar, kemudian kamera 360, logo warna silver. Kemudian lagi sudah spion otomatis lipat pada saat mengunci ataupun membuka. Di sini kita lihat mesin ya. Mesin di varian Almas. Oke. Nah, di sektor mesin ini Wuling Almas Hybrid dibekali dengan mesin 2000 cc yang menghasilkan tenaga 123 horsepower dan 170 Nm, serta motor listrik menghasilkan tenaga 174 horsepower dan 320 Nm. Sudah ada ABS, ECU, kemudian ini. Nah, itu dia. Secara tampilan sama ya dengan Almas RS. Nah, kemudian dia punya velg 18 inci dengan profil ban 21555 ring 18. Sudah ABS tentunya, ABS EBD. Kemudian di samping sudah ada cover fender, ada kamera 360 nya untuk bagian samping, ada sandy spion, ada keyless entry. Kita coba masuk ya. Nah, di Almas, oke sebentar. Nah, di Almas RS ini juga bisa untuk menurunkan jendela dari spion, dari remote. Dan seperti ini. Nah, seperti itu. Atau juga untuk menaikkan jendelanya kembali. Nah, di sini juga ada akses keyless entry. Ini. Dan spion akan otomatis ngebuka. Nah, di sini ada perbedaan tampilannya dengan Almas RS. Jika di Almas RS itu jok kulitnya warna hitam, di sini lebih ke krem, agak gelap. Nah, di driver sudah elektrik dan sudah auto di keempat pintunya, jendela auto. Kita coba nyalakan ya. Ini tampilannya awalnya. Selamat siang. Terus seperti itu. Kita coba nyalakan. Nah, ini indikatornya seperti ini. Nah, ini kondisi mesin lagi ngecas baterainya. Oke. Nah, tampilannya ini sudah LED, full TFT LED. Tampilan ada trip A, trip B, kecepatan, kemudian waktu berkendara, sensor tekanan ban, dan ekonya, tachometer. Dan ini untuk tampilan aliran daya ya. Kemudian ada untuk tampilan ADAS-nya seperti apa. Jadi kita lihat coba. Ini oke. Kemudian navigasi, handphone yang terkoneksi atau tidak, radio, warningnya ini ada. Nah, ini tidak ada kebetulan. Kemudian lagi untuk peringatan berkendara, kecepatan maksimal atau peringatan kecepatan ya, seperti itu, atau pengingat kecapean, bahasa, dan seterusnya. Nah, ini kembali lagi ke tampilan awal.
Ini di sebelah kiri tampilan BBM, kemudian di sebelah kanan itu tampilan untuk panas mesin dan lain sebagainya. Nah, di sini karena basisnya dari Almas RS, jadi dia lampu sudah auto, sudah ada fog lamp dan spion. Di sini ada pengaturan lipat jendela otomatis, lipat spion, kemudian pengaturan spion, kemudian pengaturan kecerahan layar. Kemudian di sini untuk pengaturan MID, tampilan MID, traffic jam assistant, kemudian adaptive cruise control untuk mengenai turunkan kecepatan, kemudian untuk mengatur jarak di adaptive cruise, kemudian tombol voice command, tombol source, misalnya kita mau ganti ke USB atau radio dan lain sebagainya, kemudian pengaturan volume dan lain sebagainya untuk audio. Setir sudah dilapis kulit, sudah ada airbag 4, 2 di depan dan 2 di samping jok. Ini dia flat bottom ya. Kemudian tampilan lainnya di sini AC seperti biasa, ada ionizer, ada pengaturan kecepatan, ada pengaturan arah semburan, ada mode auto, ada mode untuk AC-nya, misalnya mode hujan, segar, sejuk atau langit. Nah, di sini juga ada perbedaan tampilan sedikit di tombol startnya. Dia ada lingkaran biru. Kemudian lampu untuk wiper dia sudah ada intermittent dan sudah ada wiper belakang, pengaturan wiper belakang. Tombol hazard. Kemudian kita lanjut. Ini untuk pengaturan telepon yang terhubung, musik. Kemudian lagi untuk radio. Daripada presentasi yang diraih oleh bangsa. Oke. Kemudian juga untuk kamera 360-nya. Kemudian juga untuk pengaturan. Nah, pengaturan ini seperti biasa, tampilan, efek suara, lokasi pengenalan suara untuk voice command, mirroring, sistemnya untuk update aplikasi, update head unit dan lain sebagainya. Nama panggilan pemilik mobil. Kemudian juga ada kode QR untuk MyWuling Plus-nya atau EOV-nya. Kemudian ada tampilan untuk pengaturan ADAS, ada sensitivitas, ada high mount assist untuk lampu jauh otomatis, kemudian forward collision warning untuk peringatan jarak dengan kendaraan di depan, automatic emergency braking. Nah, ini tingkat sensitivitasnya bisa diatur tinggi, tengah, atau rendah. Kemudian ada lane departure warning, tingkat sensitivitasnya gimana, kemudian mode peringatannya seperti apa. Nah, ini tampilan peringatan dan setirnya nanti akan bergerak juga ngikutin garis jalan atau marka jalan. Kemudian ada kontrol untuk jendela. Nah, ini kontrol untuk buka tutup jendela dari remote. Ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kalau kita kelupaan untuk mengunci atau menutup jendela. Kemudian kunci Jendela pintu pengemudi dalam keadaan tertutup. Kemudian kunci pintu seperti biasa, lampu untuk flasher, kemudian untuk triple turn signal namanya. Kemudian juga untuk pengaturan pencarian kendaraan. Nah, kemudian di sini ada lagi tambahan dan lipat spion, fungsi perbaikan wiper seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tambahan ya di bawahnya itu untuk ini pemulihan daya ini untuk regenerative braking, mau lemah atau standar. Kemudian peringatan ada pejalan kaki atau enggak. Kemudian ini suara ya, pada saat dia mode EV nanti dia akan mengeluarkan suara pada saat kita mundur atau bagaimana atau sebagainya. Nah, kemudian ini mode eco untuk lebih hemat lagi. Kemudian navigasi seperti biasa, kita bisa tentukan lokasi kita di mana atau tujuan kita kemana. Kemudian jokes, nah ini nanti akan terkoneksi setelah kita install aplikasi MyWuling Plus dan masukkan akun yang sudah terverifikasi dengan picet juga, atau nanti dia akan koneksi ke WhatsApp.
Nah, kemudian kita bisa juga tambahkan aplikasi lainnya setelah nanti mirroring melalui handphone seperti itu. Oke, ini tombol AC seperti biasa. Ini tombol stability control untuk mematikan ya. Kalau ini dimatikan maka ditekan maka dia akan mematikan stability control. Kemudian ada glove box yang soft opening. Kemudian di atas ada vanity mirror yang sudah ada lampu untuk pengaturan lampu, kemudian untuk buka tutup tirai, tirainya, kemudian lagi tempat kacamata, kemudian lagi ini ada vanity mirror juga di driver untuk buka tutup sunroof seperti biasa. Kita bisa juga pakai voice command. Halo Wuling, Halo. tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia ada wireless charging. Kemudian sistem transmisi berbeda ya. Dia sistemnya namanya DHT, Dedicated Hybrid Transmission. Dia single speed ya. Jadi nggak ada perpindahan gigi. Nah, transmisi dia pakai yang namanya Dedicated Hybrid Transmission. Nah, dia single speed. Jadi pada saat kita berjalan sensasinya kayak bawa mobil listrik. Gitu. Ini ada mode parkir, ada D, ada mode sport juga. Nah, mode sport dia nanti akan mengaktifkan baterai dan ngecas baterai. Kalau kita berjalan nanti dia akan menyesuaikan. Nah, kemudian bisa ke mode R. Kalau kita mau netral, tinggal sedikit aja. Untuk parkir ini tinggal tekan. Kemudian rem parkir elektrik, ada auto hold, buka tutup pintu, sensor parkir, mematikan AC belakang. Oke, mematikan AC. Itu. Atau nanti untuk tempat cup holder ya, tempat. Kemudian di sini ada glove box. Di sini juga ada soket. Kemudian nah itu dia. Nah, ini lagi mode baterai ya. Jadi kalau baterainya udah cukup, dia akan mematikan mesin. Nah, ketika baterainya berkurang, mesinnya akan otomatis mengisi baterai lagi. Atau pada saat kita berjalan, nanti dia akan pada saat kita deselerasi atau melepas gas, nanti dia dari bannya itu atau dari rodanya akan ngecas kembali baterai yang dari pengereman tadi. Oke, ke belakang. Nah, audio sudah infinity juga ya. Ada 4 speaker, 4 tweeter, dan ada subwoofer. Kemudian kita lanjut ke belakang. Ini varian dia cuma satu varian ya kalau Almas Hybrid. Variannya 7 seater, sudah flat floor, rata lantai, ada USB untuk pengecasan, pengaturan AC belakang, ada sandaran tangan juga. Nah, kemudian untuk kita ke belakang disarankan dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Nah, karena ini lipatnya cuma seperti ini, cuma rebah saja. Oke, di sini juga ada isofix ya kalau di belakang ya. Kemudian di belakang juga sudah rem cakram ring 18, 215, 55 ring 18. Kemudian nah, perbedaannya lagi di belakang ada emblem hybrid dan ada ring biru di sekitaran bumper. Di belakang ada wiper dan ada kamera mundur. Kamera mundurnya sebelah sini. Kemudian nah, ini dia kalau baris ketiga terlipat. Baris ketiga ini bisa dilipat 50-50 sesuai kebutuhan. Nah, karena
di bawah jok sini sudah ada baterai, makanya dia cuma dibekali dengan tire repair kit, dan juga karena juga bannya sudah tubeless, jadi dibekali dengan tire repair kit. Nah, di sini tetap ada subwoofer, toolkit, tempat segitiga dan lain sebagainya. Kemudian di sini tetap ada lampu, dan ini untuk pengatur AC baris ketiga, arah semburan AC. Ini kalau kondisi baris ketiga kita tegakkan keduanya. Kemudian di sini juga lampu sudah LED semua ya, sudah LED, sudah sequential juga. Kita lihat ke samping. Untuk naik ke baris ketiga disarankan dari sebelah kiri tadi, karena dia sudah one touch tumble. Jadi untuk akses baris ketiga lebih mudah dengan one touch tumble-nya. Nah, ini kondisi atau posisi baris ketiga lagi tegak. Oke. Ini di samping, di depan pengaturan jok manual sama seperti Almas RS, dan ada tombol keyless-nya juga. Oke, sekian review saya untuk Almas. Nah, ini kondisi baterai terpakai ya, jadi dia sama sekali nggak ada suara, padahal kondisi mobil hidup. Nah, demikian review saya mengenai Almas Hybrid. Sekian dan terima kasih telah menonton.